Salam Patunggilan, Bapak Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih. Ibadah pada minggu ini adalah ibadah undu-undu dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Anggrani Mahardini. Sebagai informasi bahwa ibadah undu-undu kali ini tidak mengumpulkan natura atau lelang, tapi cukup persembahan amplop saja. Dan mari kita mulai ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 292 Tabu Kendang. Untuk itu Bapak Ibu serta anak-anak kami undang berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat milik Tuhan, kita saat ini akan membangun peribadatan dan mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengaku yang demikian. Sumber pertolongan hidup kita bersumber dari Allah Bapa yang menjadikan seluruh alam semesta, yang setia kekal sampai selama-lamanya. Salam dalam kasih Kristus Yesus senantiasa beserta kita sekalian. Amin. Umat milik Tuhan, pada minggu ini kita sebagai warga GKJW Melaten, Jemaat Kepunyaan Tuhan, diajak untuk merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Kita diingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang kekurangan, tentang masalah yang tak kunjung berhenti, tentang air mata, tentang beratnya kehidupan, atau tentang tercekatnya penghasilan. Namun hidup, helaan nafas kita juga membuktikan bahwa ada banyak hal yang patut dan bisa kita syukuri. Rasa syukur bukan hanya dihayati dalam hal-hal yang besar dan luar biasa, di luar akal manusia, namun juga ketika manusia melihat Tuhan yang tetap berkarya, bahkan pada hal-hal yang sederhana. Ketika kita masih menikmati nafas di pagi hari, atau ketika kita melihat keindahan ciptaan Tuhan pada malam hari, kita diingatkan bahwa hal kecil pun memampukan kita untuk tetap bersyukur kepada Sang Pemilik hidup. Maka biarlah saat ini kita beribadah dengan rasa syukur Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita beribadah dengan sukacita. Dan mari saat ini dengan sukacita pula kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 64, bait pertama dan kedua. Bila kulihat bintang
gemerlapan. Dengan rendah hati kita masuk di dalam doa karena kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pelita hidup kita. Kita masuk dalam doa. Maha besar Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang telah memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus sebagai ganti kami, umat-Mu yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan karena kehidupan kami adalah kehidupan yang ditebus melalui karya penyelamatan Sang Kristus Yesus. Maka biarkanlah hidup kami menjadi hidup yang mampu untuk menjadi berkat, menjadi lilin, menjadi pelita bagi orang-orang sekeliling kami sebagai rasa syukur kami karena kami telah diselamatkan. Maka kami membutuhkan firman Tuhan sebagai sarana kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak di dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami Bapa, agar firman Tuhan yang akan kami renungkan sungguh tidak sia-sia, melainkan menjadi sarana bagi kami untuk kami hidup, untuk kami memberi hidup bagi orang lain. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap untuk merenungkannya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 25 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-13. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan
juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap umat Tuhan yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Diet mulai besok atau diet mulai Senin. Gambar yang baru saja ditampilkan kepada kita semua seolah menggelitik kita bersama Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagi saudara-saudara yang pernah mencoba untuk berdiet, tentu paham betul apa makna dari ungkapan tersebut. Diet mulai besok. Ungkapan ini seringkali terlontar ketika seseorang memiliki niatan untuk menjalani program diet, yaitu dengan cara menjaga pola makan, dengan cara berolahraga. Supaya apa? Supaya memiliki tubuh yang ideal. Namun ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara dalam perjalanannya muncul godaan. Apakah itu berupa makanan yang enak ataupun ogah untuk berolahraga, sehingga godaan-godaan tersebut mengganggu program diet tersebut. Jadi program dietnya jadi tidak lancar, begitulah. Maka untuk menghilangkan rasa bersalah karena sudah berbuat curang dengan makan makanan enak, dengan bolong berolahraga, maka orang yang tadi menjalankan program diet mencoba untuk berkata kepada dirinya sendiri, dietnya besok saja, dietnya mulai besok saja, atau dietnya mulai hari Senin sajalah. Namun toh, menurut cerita Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa orang justru keesokan harinya kalimatnya berulang, begitu. Kalimat dietnya mulai besok itu terucap kembali, bahkan terucap berulang kali. Jadi kalau hari ini bilang dietnya mulai besok, maka besok pun akan bilang dietnya mulai besok juga. Karena tiap hari muncul banyak godaan. Ketemu sama makanan-makanan enak, lalu muncul yang namanya malas gerak alias mager. Ogah untuk berolahraga. Ungkapan diet mulai besok atau diet mulai Senin itu seringkali terlontar dari orang-orang yang gagal dalam perjalanan untuk menjaga niat untuk tetap berada dalam rel sedang berdiet itu tadi. Namun toh begitu ya, ketika kita melihat tadi cerita saya tadi, seolah-olah kita gampang untuk menghakimi orang-orang yang punya moto diet mulai besok itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, kita perlu sadari betul, kita perlu pahami betul bahwa menjaga niat, menjaga tekad, menjaga komitmen pada satu tujuan
itu bukan hal yang remeh-temeh. Karena untuk sampai pada tujuan tertentu yang di dalamnya ada proses untuk menjaga niat, tekad, komitmen itu perlu benar-benar kebulatan hati dan pikiran di tengah godaan, tantangan yang pasti jelas ada di depan. Dan tantangan itu bisa mematahkan niat, tekad, dan komitmen seseorang. Bacaan kita pun saat ini merefleksikan hal yang sama Bapak, Ibu, dan Saudara. Tentu panjenengan juga bisa merefleksikannya bersama saat ini. Kesaksian firman Tuhan saat ini dibuka dengan sebuah kalimat. Pada waktu hal itu, kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 10 gadis ini memulai start yang sama, memulai langkah yang sama, yaitu memiliki niatan, tekad untuk menyongsong mempelai laki-laki. Namun akhirnya niat awal itu, tekad awal itu akhirnya terpecah dalam 2 aksi atau 2 respon. Kalau kita membaca tadi, respon pertama adalah gadis-gadis bijaksana, yang kedua adalah gadis-gadis bodoh. Gadis bodoh, mereka membawa pelita, tapi tidak membawa stok minyak, tidak membawa stok persediaan minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana, mereka membawa pelita plus, ada plusnya, membawa minyak, persediaan minyak. Dan tantangan itu dimulai ketika dalam perjalanannya menyongsong kedatangan mempelai laki-laki itu, ternyata tantangan pertama muncul, mempelai laki-laki tidak kunjung datang. Itu perlu kita sadari juga ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Tantangan pertama adalah mempelai laki-laki yang tidak kunjung datang. Sehingga karena kelamaan menunggu, mereka akhirnya semua tertidur. Tantangan kedua yang muncul adalah ternyata pelita mereka itu hampir padam. Karena lama menunggu, sehingga yang ada di pelita itu, minyak yang ada di pelita itu sudah hampir padam. Nah, dalam menghadapi tantangan itu, kelima gadis bijaksana dan kelima gadis bodoh memberikan respon, memberikan sikap, dan memberikan persiapan yang berbeda. Kalau gadis-gadis bodoh bilang bahwa boleh ndak aku minta sedikit minyaknya, aku ndak persiapan. Berbeda dengan gadis-gadis bijaksana. Mereka tahu ternyata, mereka bisa memprediksi, mereka bisa memperkirakan bahwa ketika mereka menantikan mempelai laki-laki itu datang, maka sangat mungkin ada tantangan, sangat mungkin ada kendala, sangat mungkin niatan mereka akan berjumpa dengan kerikil-kerikil yang menghalangi mereka untuk berjumpa dengan mempelai laki-laki. Dan satu hal yang mereka persiapkan dengan sangat baik adalah mereka mempersiapkan minyak supaya pelita mereka tidak padam. Dari 2 kategori gadis tadi kita belajar, kita bisa merefleksikan, kita bisa melihat, kita bisa menghayati bahwa niat itu seringkali atau mungkin bahkan selalu Bapak, Ibu, dan Saudara, niat baik kita berjumpa dengan tantangan yang mungkin bisa menggoyahkan niat kita, yang mungkin bisa menggagalkan niat kita. Dan yang diperlukan adalah kebulatan tekad dengan persiapan yang baik. Tantangan adalah sebuah keniscayaan yang pasti hadir dalam periode-periode kehidupan manusia. Nah, tinggal bagaimana hati, pikiran, sikap di dalam kita merespon dan menghadapinya. Ketika kita merefleksikan kembali periode saat ini Bapak Ibu, saat-saat ini kita bisa mengatakan bahwa kondisi saat ini tidak baik. Karena banyak orang yang memang berada dalam kondisi tidak baik.
baik itu secara ekonomi ataupun juga secara kesehatan, karena dampak dari COVID-19 ini multi dimensi. Maka sebagai wujud gereja itu hadir, maka saat ini kita bersama-sama akan menghayati perayaan unduh-unduh dengan cara yang benar-benar menjawab keprihatinan dan tantangan warga jemaat saat ini. Kita bersama-sama prihatin dengan kondisi bangsa, dengan kondisi masyarakat, dengan kondisi keluarga yang mungkin saat ini begitu terdampak dengan pandemi COVID-19. Namun di satu sisi kita perlu juga mengingat iman kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita perlu menghayati kiranya tantangan hidup saat ini tidak mengalahkan niat, tekad, komitmen kita untuk menjadi gadis bijaksana, yaitu mempersiapkan tujuan hidup yang terbaik dengan mempersiapkan minyak bagi kedatangan sang mempelai laki-laki. Ketersediaan minyak menjadi bahan bakar setiap umat Tuhan untuk mampu tetap bersyukur walau dalam keadaan yang berat, walau dalam keadaan yang menyesak, dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan seperti yang disebutkan di dalam ayat yang ke-12, menjadi ajakan kita untuk kita mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Di satu sisi kita berbeban berat, di satu sisi kita berjuang, tetapi di satu sisi kita memiliki tujuan yang sama, untuk menjadi mempelai wanita yang sedang menantikan mempelai laki-laki untuk datang. Maka kiranya tantangan kehidupan, beban kehidupan, kerikil kehidupan tidak menyurutkan sukacita kita, tidak menyurutkan semangat kita, tidak menyurutkan rasa syukur kita kepada Sang Allah yang tetap memelihara kehidupan kita saat ini. Unduh-unduh artinya kita mengunduh berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita. Lalu kita memberikan kembali kepada Tuhan melalui jemaatnya dengan rasa syukur. Kita mengingat bahwa sampai detik ini kita menjalani kehidupan. Itu semua bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan sendiri yang berkarya bagi kita. Jadi, kapan kita akan bersyukur? Mulai besok, silahkan direfleksikan sendiri. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara beserta dengan anak-anak, kami undang untuk berdiri. Mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan telah memberikan berkat-Nya yang begitu besar kepada kita, maka pada saatnya kini marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Dan sebagai dasar dari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
Amin. Marilah kita mempersembahkan sambil diiringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung KPK 181, bait yang pertama dan yang kedua. Pisungsung konjuk ring Allah. Dengan rasa syukur, mari saat ini kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha mulia, Bapa yang kami imani berkarya senantiasa dalam hidup kami, menopang, memberkati, memelihara, sehingga di tengah carut-marut kehidupan kami tetap dimampukan untuk menjalani kehidupan. Kami bersyukur sungguh Tuhan bahwa kehidupan kami yang kami jalani saat ini tidak lepas dari campur tangan-Mu saja. Kami juga tetap memohon campur tangan Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara kami saat ini. Kiranya Tuhan tetap menopang, menguatkan dan memberi hikmat kepada pemimpin negara kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh parlemen, demikian juga pemimpin-pemimpin kami yang ada di daerah, sehingga kami merasakan pekerjaan mereka dan seluruh kebijakan-kebijakan yang mereka berlakukan secara strategis maupun koordinatif menjadi sarana bagi kami untuk kami menjadi warga negara yang hidup dengan lebih baik di tengah kondisi masyarakat saat ini. Wabah pandemi COVID-19 ini belum berakhir saat ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa suatu saat dengan kesediaan kami untuk taat pada protokol kesehatan, dengan perjuangan pribadi-pribadi yang saat ini memperjuangkan vaksin, maka kami dapat segera lepas dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga kami pun
dapat segera beribadah kembali di gedung gereja. Maka mampukanlah kami juga Tuhan untuk tetap sehat, untuk tetap menjaga kesehatan baik diri kami, demikian juga orang-orang yang kami kasihi. Kami pun ingin tetap mendoakan tenaga medis yang mungkin saat ini sudah lelah, tetapi kiranya Tuhan yang menopang mereka semua agar tetap dimampukan untuk melayani, untuk memberi diri mereka bagi pemulihan bangsa ini dalam bidang kesehatan. Kami pun ingin tetap membawa doa kami bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kategori rentan, yaitu orang tua, anak-anak, atau saudara-saudara kami yang memiliki penyakit penyerta yang tentunya mereka beresiko terpapar COVID-19. Kami berdoa kiranya semua saudara-saudara kami tetap berada dalam lindungan Tuhan. Ataupun juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Kami pun ingin mendoakan agar keluarga dan saudara-saudara kami tetap mendapatkan kekuatan, berkat, dan pemeliharaan dari Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi mereka, ataupun juga dalam kehidupan keluarga serta pekerjaan. Kiranya di tengah kondisi saat ini, setiap pribadi tetap mampu memiliki rasa syukur kepada Tuhan yang juga diwujudkan melalui kehidupan yang penuh dengan rasa syukur. Bapa, saat ini kami umat-Mu merayakan unduh-unduh dalam keprihatinan, dalam kesederhanaan. Namun kiranya itu tidak menyurutkan keinginan hati kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka kiranya ketika kami saat ini memberikan ungkapan syukur, baik persembahan minggu maupun juga persembahan syukur unduh-unduh, kami memberikannya dengan rasa tulus dan rasa syukur kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan tolong Tuhan pakai persembahan ini sehingga menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, inilah doa kami, kepasrahan kami, percaya kami, yang semuanya kami wujudkan dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, Umat Tuhan, teguhkanlah hatimu, yakinlah
hidupmu di bawah kendali Tuhan, maka hiduplah dengan rasa syukur di hadapannya. Diundang untuk berdiri, kita bersama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 439. Kita pujikan baitnya yang pertama dan keempat. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sang karya keselamatan dan kasih, Roh Kudus, sumber kekuatan dan hikmat kehidupan, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku hari ini sampai Maranatha. Amin.